Mas Surono sudah lama meninggal dunia, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Suamiku mengidap penyakit kronis. Sejak ditinggal suami, aku memilih hidup sendiri daripada menikah lagi. Bagiku sangat sulit mencari pengganti Mas Roni. Apakah aku sudah tidak merindukan lagi sosok laki-laki dalam hidupku? Kok masih sanggup hidup sendiri? Padahal masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mereka utarakan. Pernah suatu ketika teman-temanku menanyakan perihal statusku, tapi aku menyikapi hal tersebut dengan senyum manis. Toh yang menjalani hidupkan aku, bukan mereka, jadi ya terserah aku dong. Saat ini aku mempunyai 2 orang anak. Anak sulungku namanya Feby, sudah menikah, dan yang bungsu bernama Indri. Sebenarnya, sebagai seorang ibu, aku merasa khawatir dengan anak bungsuku ini. Saat ini dia sibuk kerja menjaga toko busana di pasar. Anak bungsuku belum ada niat untuk menikah. Tetapi aku yakin suatu saat pasti si bungsu akan menemukan jagoan untuk menikah. Dalam setiap sudut doa, aku memohon agar Yang Maha Kuasa segera memberikan jodohnya. Pada suatu ketika, kekhawatiranku selama ini terjawab. Yang Kuasa akhirnya memberikan jodoh pada anakku yang bungsu. Sebenarnya, aku sempat kaget. Singkat ceritanya, menikahlah anakku yang bungsu. Suaminya bernama Roni. Sebagai ibu mertua yang baik, aku akan selalu berusaha untuk mendukung mereka. Saat ini aku mempunyai 2 orang anak. Roni sangat pengertian dan pandai memahami sifat Indri, istrinya. Jujur, baik, dan penuh dengan sopan santun. Tuhan masih menyisakan satu lagi laki-laki yang baik seperti Roni dalam kehidupanku. Dan aku bisa pastikan aku akan mengakhiri masa jandaku setelah merasa Indri dan suaminya sudah terbiasa dengan hubungannya. Aku hanya mengagumi kebaikan dari Roni, menantuku ini. Pada suatu ketika di sore hari sekitar pukul 17, menantuku menghampiri aku yang sedang sibuk di dapur. Indri dan suaminya masih tinggal bersama di rumahku. Maklum saja, karena mereka baru menikah. Saat aku sedang memasak, Roni berniat membantuku. Aku bilang kepadanya tidak usah. Tapi tetap saja Roni sedikit memaksa dan akhirnya aku izinkan dia untuk membantuku. Tiba-tiba Roni bilang, "Aku pernah jadi chef loh, Bu," ucapnya. "Waktu belum menikah sama Indri ya?" tanyaku. "Iya benar sekali, Bu." Maklumlah Bu, Indri itu adik tingkatku sewaktu masih kuliah. Meskipun belum saling mengenal, jawab Roni. "Roni bahagia menjadi suaminya Indri?" tanyaku lagi. Roni menjawab dengan anggukan pelan. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menabung dan membeli sebuah rumah. Aku senang mendapati kesuksesan mereka. Walau sekarang aku harus hidup sendiri menjalani hari-hariku di rumah tanpa ada yang menemani. Aku mulai merasa sepi sejak ditinggal mereka berdua. Akhirnya sekarang aku baru sadar betapa pentingnya seorang suami. Apakah masih ada laki-laki yang mau menikahiku di usia 40-an tahun ini? Ucapku dalam hati. Dan suatu ketika Indri meminta aku tinggal di rumahnya. "Lebih baik ibu menemani kami. Aku ingin membalas kebaikan ibu selama ini yang sudah membesarkan aku," ucap Indri. Dan akhirnya pun aku menuruti kemauan Indri tersebut. Mungkin karena ini pertama kali aku menumpang di rumah menantu, apa yang aku rasakan diketahui oleh Roni. Mungkin dari gerak-gerik dan caraku saat berada di hadapannya. Tetapi Roni dengan pandainya membuatku agar terbiasa. Pada suatu ketika, dia menarik tanganku. Aku kaget ketika Roni menarik tanganku. Aku tidak menyangka Roni memperlakukan aku layaknya ibunya sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan semua bahan masakan. Sambil kami berdua memasak, Roni bercerita kalau dia sangat bahagia dan senang dengan kehadiranku di sini. "Anggap saja aku ini anak kandungmu ya, Bu," begitu dia berucap kepadaku seraya langsung mengambil kursi. Karena mendapati perlakuan yang lembut darinya, aku jadi terharu mendengar ceritanya. Sehingga tanpa sadar aku pun ikut sedih. Dan aku akhirnya mulai terbiasa hidup berdampingan dengannya. Suatu hari, karena daster kesayanganku lembab karena aku jemur belum kering,
Tiba-tiba dari belakang aku merasakan menantuku memelukku. Aku kaget banget. Seraya berkata, "Ibu cantik sekali dengan memakai daster istriku ini." Aku merasa sangat tersanjung dengan ucapannya itu. Dan sejak peristiwa itu aku dan Roni seperti tidak ada lagi rasa malu dan canggung. Aku sudah merasa kangen saat dia tidak ada. Ya Tuhan, mengapa hamba MU ini bisa menjadi seperti ini? Batinku dalam hati. Karena mendadak timbul rasa sayang dan rasa cinta. Apalagi selama aku menjanda, baru kali ini aku dipeluk oleh laki-laki. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi aku dari perasaan yang salah. Karena aku ini ibu mertua dari Roni, godaan begitu kuat sehingga aku merasa sulit untuk mengendalikan perasaanku sendiri. Aku yang sudah dikendalikan oleh perasaan yang salah, akhirnya menjawab jika aku juga mencintainya saat Roni bertanya kepadaku. Seiring berjalannya waktu, aku sadar betapa teganya aku mengkhianati Indri, anakku sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, aku sudah melakukan dosa besar di hadapannya, bersama Roni, menantuku tersebut. Semoga Tuhan mengampuni dosa kita. Nak, ucapku kepada Roni sambil meneteskan air mata. Akhirnya pun Roni juga menyadari hal itu. Mohon maafkan aku, Ibu. Selama ini aku sudah menggoda dan merayu Ibu yang tidak berdaya. Tanpa pertolongan dari MU, aku tak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berikutnya, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumahku sendiri. Untunglah Indri tidak keberatan dan tidak merasa curiga ketika aku mengatakan ingin kembali tinggal di rumahku sendiri. Demikianlah cerita yang aku alami. Semoga tidak terjadi dengan siapapun dan dimanapun. Jadikanlah sebagai pelajaran. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga terhibur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.